Pokoknya nih yang mempengaruhi perubahan tadi ya, si kepekaannya tadi ya. Nah, faktor yang pertama nih ya, faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Ternyata kepekaan perubahan tadi ya antara si perubahan harga dengan jumlah permintaannya itu dipengaruhi oleh ketersediaan barang substitusi. Pasti ingat barang substitusi itu apa? Barang substitusi itu adalah barang pengganti. Contoh, misalkan kalau ternyata harga atau misalkan terjadi kelangkaan beras gitu ya, misalkan berasnya ketersediaan produksi berasnya juga mungkin sedikit. Nah, manusia atau orang-orang akan berpikir untuk mengganti karbohidrat ya. Biasanya beras karena mungkin berasnya terjadi gagal panen, mungkin terjadi juga sangkaan beras dan sebagainya. Hanya orang akan beralih dari beras ke mungkin ke kentang, singkong, jagung atau umbi-umbian. Nah, ternyata itu juga mempengaruhi nih ketersediaan barang substitusi atau barang penggantinya. Kalau ternyata barang penggantinya juga jumlahnya sedikit, berarti harganya akan berpengaruh banyak tuh, ya. Tapi kalau misalkan ternyata ketersediaan barang substitusinya banyak nih, tidak terjadi permasalahan juga untuk barang substitusinya, harganya akan relatif mungkin terjadi perubahan, tapi perubahannya sedikit, tidak terlalu besar karena ada barang pengganti. Nah, itu juga mempengaruhi. Makanya si barang pokok itu, bahan utama dan barang pengganti itu tuh sebetulnya harus sama-sama eh, sama-sama ketersediaannya itu harus mencukupi. Karena kita nggak pernah tahu nih, ternyata bahan pokoknya itu kapan terjadi kekurangan, kapan mungkin terjadi yang namanya kelangkaan barang tersebut. Nah, kita kan nggak pernah tahu tuh, sulit untuk diprediksi. Nah, makanya barang-barang substitusi pun harus disiapkan, harus diproduksi untuk mencukupi jika barang utamanya itu mengalami kelangkaan atau ketidaktersediaan jumlahnya. Nah, seperti itu. Ya, makanya kenapa kalau kita bicara barang substitusi nih, kan nggak semua barang ada barang substitusinya kan? Oh, misalkan beberapa waktu ini kan kalau kamu baca berita itu harga cabai cabai merah, cabai rawit merah itu kan nyampe 1 kilo itu nyampe 100.000 1 kilo. Yang biasanya tadinya mungkin hanya 1 kilo itu 30.000, sekarang mencapai 1 kilo itu 100.000. Nah, karena orang Indonesia ini ya cenderung kan dia senang makan pedas tuh. Jadi konsumsi cabai rawit, cabai merah dan sebagainya itu kan besar tuh. Terus ternyata ya rasa pedas itu tidak bisa diganti dengan eh, barang lain. Ya nggak bisa kan, cabai rawit itu nggak bisa diganti dengan apa untuk mengganti rasa pedasnya kan? Harus diganti dengan cabai yang lain. Nggak ada barang substitusinya. Nah, jadi kalau nggak ada barang substitusinya, ya harganya udah pasti akan melambung tinggi. Nah, kalau dihitung di elastisitasnya, sedikit terjadi perubahan harga pun itu kuantitasnya itu permintaannya akan berubah banyak karena nggak ada barang substitusi. Ya beda dengan yang tadi contohnya beras gitu. Kalau beras kan masih ada jagung, masih ada singkong, masih ada umbi-umbian. Nah itu masih ada alternatif lain tuh. Kalau untuk cabai nggak ada, sulit ya. Nah lalu selain ketersediaan barang substitusi, ada juga proporsi pendapatan yang dibelanjakan untuk suatu barang. Proporsi pendapatan ini berhubungan dengan pendapatan tiap orang tersebut, tiap individu tersebut. Ya, proporsi pendapatannya itu biasanya kan istilah gampangnya ya, paling mudah itu budgetnya lah. Budget misalkan contoh kalau orang sudah bekerja nih, contoh kayak saya nih sudah bekerja, itu biasanya saya punya pendapatan tuh tiap bulan. Ya entah itu dari saya bekerja di sekolah, saya ada usaha,
Tapi biasanya saya akan menentukan proporsi dari pendapatan saya itu untuk belanja itu berapa banyak. Contoh misalkan untuk beli 9 bahan pokok gitu, untuk sayur, untuk beras, telur, gula dan segala macamnya. Itu biasanya saya akan kasih budget. Budgetnya misalkan, oh iyalah untuk kebutuhan sehari-hari saya budgetkan saja 1 juta 1 bulan. Untuk beli-beli barang kebutuhan pokok lah ya, kayak ya kebutuhan sehari-hari lah ya gitu kan. Terus saya akan budgetkan. Nah, tapi kalau terjadi harganya naik, budget saya kan cuma 1 juta. Berarti terjadi eh, permintaan barang saya akan berkurang. Karena budget saya cuma 1 juta. Bisa nggak ditambah? Bisa, tapi mungkin agak berat, agak keberatan. Karena kan mungkin tingkat pendapatan orang pun berbeda-beda. Mungkin ada yang merasa kalau pendapatannya tinggi, terjadi perubahan sedikit juga nggak masalah kan, budgetnya dia tambahin untuk berbelanja, untuk memenuhi kebutuhannya kan. Tapi kalau misalkan dia sudah kasih proporsi, misalkan 1 juta lah, cukup nggak cukup, pokoknya harus 1 juta gitu istilahnya kan. Pas ketika harga naik, ya barangnya juga berarti yang dibelanjakan, yang kita belanja itu lebih sedikit. Tapi ketika harga barang turun, nah mungkin kita bisa saving banyak. Kita bisa beli produk lain atau barang lain di luar kebutuhan pokok tersebut. Nah ini juga mempengaruhi ya, yang ketersediaan barang substitusi, proporsi pendapatan yang dibelanjakan juga itu jadi pertimbangan tuh yang mempengaruhi elastisitas permintaan tersebut ya. Itu kategori barang kebutuhan pokok atau kebutuhan mewah. Ini juga sama nih ya, karena manusia itu balik lagi ya, kalau kita kemarin kita belajar kebutuhan, kita tuh harus memenuhi kebutuhan pokok dulu. Kita harus punya yang namanya prioritas kan. Nah, jangan sampai kita nggak punya prioritas ya, terutama kalau kita mengelola keuangan, mengelola ya berhubungan dengan perekonomian, yang berhubungan dengan kebutuhan sehari-hari kita, kita harus bisa mengelola dan kita harus punya yang namanya skala prioritas. Mana yang penting dan mendesak, mana yang penting tapi tidak mendesak, mana yang tidak penting tapi mendesak, mana yang tidak penting dan tidak mendesak. Nah, itu kamu harus tahu. Terutama kalau kamu sekarang lagi belajar, masih remaja dan masih belajar, kamu harus belajar ini dari muda. Supaya nanti kamu terbiasa, kamu hidup berikutnya, kamu di fase berikutnya, kamu kuliah, kamu bekerja, kamu nanti fase-fase kehidupan kamu berikutnya, kamu sudah tahu prioritasnya seperti apa, ya. Contoh kayak kamu sekarang pelajar, berarti prioritas utama kamu adalah belajar, ya. Tapi pas kamu udah punya usaha, itu adalah prioritas kedua. Prioritas pertamanya apa selain belajar? Kamu punya prioritas orang tua, keluarga, itu prioritas juga. Jangan kamu nggak punya prioritas. Nah, ini juga sama mempengaruhi nih, ya. Lalu keragaman penggunaan barang juga sama, ya. Nah, kalau ini contohnya lagi, kalau tadi cabai, kalau ini garam nih. Barang yang tidak memiliki barang substitusi, ya, sifatnya elastis. Nah, sekarang mau bikin asin, rasa asin itu kan cuma garam, nggak ada gantinya lagi. Apa coba? Untuk mengganti rasa asin ada nggak selain garam? Nggak ada kan? Pakai tadi si cabai tadi untuk mengganti rasa pedas, apa gantinya? Kan nggak mungkin. Cabai diganti dengan merica kan nggak, berbeda juga. Nah ini ya, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi si elastisitas permintaan juga nih, ya. Nah inilah inti utamanya, ketersediaan barang substitusi, proporsi pendapatan, kategori barangnya nih, apakah itu termasuk kebutuhan pokok atau kebutuhan mewah, ya, termasuk keragaman penggunaan barang. Contoh kalau kebutuhan pokok dan kebutuhan mewah kan ini tergantung juga dari sisi pendapatan. Mungkin contoh kalau buat kita mungkin ya saat ini kebutuhan akan kayak wifi gitu, kuota, handphone, itu mungkin menjadi sebuah kebutuhan pokok untuk kita. Bener nggak? Kamu kan harus belajar online, kamu harus punya handphone, kamu harus punya kuota. Itu jadi sebuah kebutuhan pokok untuk belajar. Tapi kalau kamu lihat teman-teman kamu misalkan yang ada di daerah-daerah terpencil, di daerah-daerah yang sulit, masih belum terjangkau, untuk punya handphone saja itu merupakan sebuah kebutuhan mewah buat mereka. Nah, itu juga mempengaruhi ya.
Tidak bisa, makanya kalau kita belajar ekonomi itu kita nggak bisa menyamakan orang lain tuh sama seperti kita. Jangan menilai orang lain tuh sama seperti kita. Jangan menilai orang lain kita mampu, orang lain juga pasti mampu nih. Jangan, karena memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Nah itu ya kalau kita belajar dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Makanya kan waktu kalian belajar ekonomi, itu kamu bisa lihat dari berbagai sisi. Dari sisi diri kamu iya, dari sisi pasar gimana, dari sisi pembeli, sisi penjual, baru kamu bisa ambil keputusan. Gitu. Selesai. Tinggal pertemuan berikutnya tentang elastisitas penawaran. Lebih sama lah elastisitas penawaran. Ya, nanti kita coba lagi ya.